go forward and never retreat. Selalu kita melangkah ke depan, berpikir ke depan, dan jangan pernah Anda sedikit pun itu mundur selangkah. Ketika Anda sudah yakin terhadap apa yang Anda yakini bahwa itu adalah bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalik. Kalau lengkapnya itu Profesor Abdul Khalik. Saya adalah dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang menjabat sejak tahun 2022 sampai tahun 2026. Nah, saya ini lahir di Bondowoso, sebuah kota yang cukup dikenal karena memang dikenal dengan kota tape ya. Nah, saya lahir di situ, tapi bukan di kota, tetapi di desa, kira-kira 20 km dari kota. Jadi ke arah tenggara. Jadi tempatnya itu pas di pinggir gunung dan di perbukitan. Jadi memang agak jauh dari jalan raya, kira-kira 2,5 km untuk menuju jalan raya. Tahun 90 ke bawah, tahun 2000 ke bawah itu masih belum ada jalan seperti sekarang ini. Ketika saya masih kuliah, ketika masih SMA, ketika sampai di SD, untuk menuju perkampungan saya hanya bisa dilalui dengan kuda. Nah, kira-kira jalan itu ya 75 sampai 1 meter itu. Dan itu jalan-jalan yang kami lalui sejak kecil. Sampai menempuh pendidikan di SD. Di SD pun itu juga menggunakan jalan-jalan yang dilalui oleh kuda itu. Ya kurang lebih 3 km untuk menuju SD. Ya melewatin bukit, turun jurang, lewat sawah, ketemulah dengan SD. Nah makanya tidak mudah untuk bisa mengakses ke SD itu hanya orang-orang yang memang punya keinginan kuat. Nah, salah satunya adalah saya dan teman-teman saya pada waktu itu. Kalau bicara kebiasaan, ya anak waktu itu ya karena kita tinggal dalam sebuah kawasan yang jauh dari keramaian, maka ketika kita pulang sekolah, tempat mainan kita ya di hutan, di ladang, di kebun, bukan di tempat-tempat yang keramaian seperti sekarang. Nggak ada sesuatu yang luar biasa kecuali memang tempat-tempat kayak tadi itu. Jangan pernah membayangkan gedung film, jangan pernah membayangkan yang namanya film-film. Yang ada itu layar tancap. Layar tancap itu cuman ya 1 tahun sekali pada saat 17 Agustusan itu. Nah, itu bukan sekedar saya, tapi sebagian besar kebanyakan orang di kampung saya yang sangat terpencil itu. Nah, kebetulan saya ini adalah anak terakhir dari 9 saudara. Nah, kakak-kakak saya sudah tinggal 1 ya. Jadi dengan saya jadi 2. Nah, sisanya sudah Allah memanggil terlebih dahulu. Karena mereka sudah pada tua-tua ya. Ada 7 orang yang meninggal. Dan saya ketika menjadi guru besar, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa karena dari 9 saudara, 8 kakak saudara itu tidak ada satupun yang lulus SD. Bayangkan, tidak satupun yang lulus SD. Begitu bapak dan ibu itu masih ada, ketika anaknya kelas 4 SD, mereka sudah tidak sekolah. Kemudian orang tua mengirim ke pondok pesantren biasanya. Pondok pesantren, dan mereka ngaji salaf, ngaji kitab, kemudian ngaji Al-Quran. Nah, ada di Jember, ada di Bondowoso, kemudian di Madura. Nah itu. Nah saya termasuk orang yang sangat beruntung karena saya bisa sekolah. Dan itu sekali lagi memang karena keinginan sendiri, didukung oleh ibu. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya bapak saya itu meninggal pada saat saya kelas 5 SD. Sementara kakak-kakak saya sudah berkeluarga semuanya. Jadi saya tinggal dengan ibu.
sangat sederhana kehidupan kami, sangat sederhana. Jadi kemana-mana ya dengan ibu itu. Ibu sudah tua pada saat itu. Ibu sangat tua gitu. Jadi kira-kira saya sudah yatim sejak kecil, sudah terbiasa dengan hidup sangat terbatas ya, dengan segala fasilitas-fasilitas yang dimiliki itu. Dan begitu pula ketika kemudian kami sekolah di beberapa tempat selain di SD, ada namanya madrasah diniyah, kami merasa hidup itu adalah termasuk bagian dari proses-proses yang kami lalui itu seperti itu. Jadi begini, cita-cita saya waktu itu sangat sederhana. Ketika saya masih kelas 3, kelas 2, itu cita-cita saya 2. Pertama adalah pingin menjadi tukang jahit, yang kedua adalah pingin jadi sales rokok. Nah ceritanya begini, tukang jahit itu ketika celana saya itu sobek, maka kemudian ibu saya membelikan kain untuk mengganti celana saya yang sobek. Nah ketika saya datang kepada tukang jahit kurang lebih 3-4 kilo dari rumah saya, itu biasanya baru dijahit kira-kira 2-3 bulan setelah saya menyerahkan. Dan bolak-balik ketika kita minta kepada mereka itu nggak dijahit-jahit itu. Maka ibu saya meminta agar saya setelah lulus SD itu menjadi tukang jahit. Gitu. Dan saya yakan karena itu adalah merupakan profesi yang sangat mulia. Di kampung saya belum ada tukang jahit. Kemudian yang kedua, pingin jadi sales rokok. Nah ceritanya itu kan kebetulan ibu saya, kakak saya ini punya warung. Nah punya warung dan ada sales rokok yang namanya 76, Bentul. Kemudian apalagi itu zaman itu Sukun ya, Sukun. Dan saya melihat mereka sangat gagah sekali. Aku juga pingin menjadi sales rokok pada waktu itu. Nah kenapa kok bukan yang cita-cita yang hebat-hebat? Kita tidak pernah tahu yang namanya dokter, pilot, macam-macam dosen, apalagi guru besar. Itu terlalu hebat itu pada zaman itu. Karena waktu itu anak-anak yang dipikirkan setelah lulus SD, ya bekerja, nyangkul, ya menikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak lebih dari itu. Dan bahkan kalau Anda tahu misalnya, ada teman saya waktu kelas 4, itu ada yang menikah. Kelas 4 SD perempuan itu ada yang sudah menikah belum haid itu. Itu kalau menggambarkan tentang bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu. Kelas 4 SD belum haid itu sudah menikah. Itu adalah situasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika suatu saat ketika orang tua mengantarkan saya itu ke pondok pesantren, ya kira-kira 20 kilo dari rumah saya, guru saya pertama kali ketika pada awal-awal penerimaan masuk kelas ditanya, siapa di antara kalian ini, apa cita-cita kalian ini? Ketika ditanya, apa cita-citamu? Pingin jadi pilot. Apa cita-citamu? Pingin jadi guru. Apa cita-citamu? Pingin jadi juragan, macam-macam. Sampai di saya, Holik, apa cita-citamu? Saya angkat tangan. Saya pingin jadi tukang jahit, Bapak. Ketawa yang namanya satu kelas itu pada waktu itu. Karena masih sangat kuat yang namanya tukang jahit dan sales rokok itu. Nah, selebihnya adalah hidup itu kemudian selalu berkembang dan berubah. Dan kemudian setelah itu saya ternyata ya termasuk orang yang selalu mendapat perhatian dari kepala sekolah, dari kiai saya di pondok pesantren karena prestasi-prestasi yang semakin hari semakin meningkat. Termasuk pada saat kelas 3 saya sudah dikirim ke tempat lain untuk mengajar nahwu dan saraf pada waktu itu di pondok pesantren lain, di sekolah lain. Nah, sampailah ke mana? Kuliah di Surabaya. Nah, kuliah di Surabaya itu ada ceritanya. Nah, ceritanya itu orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai saya untuk kuliah. Kemudian saya minta izin kepada orang tua untuk daftar kuliah. Nah, waktu itu bayangan saya IAIN Sunan Ampel itu diberitahu oleh teman saya namanya Lutfi, ada Rozak, teman-teman ketika mereka lulus PKS itu pondok. Tentu ceritanya bukan macam-macam, itu aja. Dan itu luar biasa. IAIN Sunan Ampel pada waktu itu adalah barang kampus yang sangat mewah. Nah itu. Nah ibu saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah di sini. Kenapa? Karena biayanya nggak ada. Tapi saya bilang,
Ibu, saya punya duit berapa? 75.000. Loh, dari mana kamu punya duit? Saya menang kuis teka-teki silang itu di Jawa Pos. Kemudian saya tunjukkan, akhirnya daftarlah yang namanya saya di Surabaya. Begitu pulang, daftar, ikut tes, saya sampaikan kepada ibu saya bahwa saya sudah diterima. Dan ternyata ibu saya waktu itu nangis. Ibu saya bilang, dari tadi kamu saya doakan mudah-mudahan tidak lulus di IAIN. Begitu. Loh, kenapa ibu? Dari mana kita punya duit untuk biayai kamu? Wis lah, bismillah lah. Akhirnya ibu mengizinkan itu. Akhirnya saya kuliah. Kuliah tahun 91 ya, 91. Nah, dari situlah kemudian saya meniti karir dengan ya meningkatkan kapasitas, keterampilan, berorganisasi di dunia pers. Saya dunia pers cukup lama. Mulai dari pers mahasiswa, saya pernah menjadi ketua forum pers mahasiswa PTHI. Saya juga pendiri dari PPMI, Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia. Dengan tokoh-tokoh yang sekarang menjadi calon presiden itu adalah teman-teman saya. Pak Anies Baswedan pada waktu itu adalah teman-teman saya. Kemudian kita mendirikan PPMI pada tahun 93 di Kaliurang. Kemudian saya juga menjadi ketua forum Asosiasi Pers Mahasiswa. Kemudian setelah lulus, saya kemudian berkarir di beberapa media, salah satunya saya kepala biro tabloid Hikmah, majalah RMI, sampai ke Harian Pagi Surya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Sampailah kemudian saya meningkatkan kapasitas, keterima jadi dosen, dan kemudian sampai sekarang saya mengabdi di kampus UIN Surabaya itu. Banyak saya rasa ya prestasi yang terkenal, tapi saya akan memulai prestasi itu adalah tentu yang dari yang terakhir. Tentu menjadi profesor itu tidak mudah. Biasanya hanya 5% dari dosen-dosen di perguruan tinggi negeri. Saya tidak bicara swasta ya, swasta itu lebih sulit saya rasa, tidak banyak. Tapi 5% dari saya menjadi bagian dari 5% sampai kepada puncak karir akademik seorang profesor. Kemudian yang sangat terkenal sekali ketika saya menjadi anggota majelis DKPP, Majelis Etik DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang itu bertugas untuk melakukan semacam verifikasi sampai kepada mengadili dan memutuskan penyelenggara pemilu ketika mereka dianggap melanggar dua hal. Pertama dari sisi profesionalitas dan integritas. Saya kebetulan 2 periode di situ dan sangat bahagia sekali menjadi bagian-bagian di situ. Itu adalah termasuk di antara adalah prestasi saya di luar kampus yang sangat membanggakan, di mana saya bisa berkiprah secara luas kepada publik, terutama kepada pemerintah. Di sisi lain juga saya juga banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi kemasyarakatan ya. Dan itu saya menjadi bagian-bagian penting di dalam pengambilan keputusan itu. Gitu. Saya ini adalah dari kecil itu suka membaca. Membaca buku, membaca novel, dan suka lihat film. Dan juga selalu membaca keadaan. Hampir seluruh proses yang saya laluin itu adalah saya selalu menikmatinya. Makanya kemudian setiap tantangan itu adalah bagian dari gizi yang saya harus lewatin. Dan tidak ada satupun yang namanya tantangan itu yang saya terima dengan susah payah. Semuanya saya hadapi dan saya bisa tuntaskan semuanya itu. Justru ketika saya tidak mendapatkan tantangan, selalu saya minta tantangan. Contoh, ketika dosen di kelas, misalnya ketika saya kuliah dulu itu memberi mata kuliah yang biasa-biasa aja, saya biasanya tidur. Tapi ketika dosen itu memberikan tantangan, ketika suruh baca sampai 5-10 buku, baru saya bangun, biasanya begitu. Jadi setiap tantangan yang saya hadapi, yang saya laluin itu adalah selalu saya bisa mengatasinya, tentu saja adalah dengan itikad, dengan kerja keras yang sangat kuat itu. Nah itu, tentu hal penting, tantangan yang sulit dihadapin itu adalah berkaitan dengan seringkali kita dihadapkan oleh situasi yang tidak memungkinkan kita melaluinya. Perubahan-perubahan regulasi misalnya, perubahan-perubahan aturan-aturan. Ketika misalnya mau naik jabatan misalnya menjadi guru besar, dulunya itu biasa-biasa aja.
Dulu hanya syaratnya tidak seberat sekarang. Tahu-tahu sekarang ketika saya akan mengajukan guru besar, maka kemudian standar Scopus penulisan-penulisan internasional itu menjadi salah satu syarat. Dan itu adalah, menurut saya adalah kesulitan yang pernah saya dapatkan dan saya hadapi. Dan alhamdulillah dengan ikhtiar, dengan kerja keras semuanya bisa dilaluinya. Sesuai dengan bidang keilmuan di ilmu politik dan spesifikasi saya adalah di dalam politik Islam, saya melihat bahwa ilmu ini sangat penting dalam rangka untuk membantu bangsa ini, pemerintah ini melalui partai politik dalam rangka untuk memberikan semacam kontribusi yang baik ya, yang bagus dalam hal pengelolaan pemerintahan, tentu saja adalah melalui representasi partai politik, baik itu di level legislatif maupun di eksekutif. Nah, partai politik ini adalah merupakan instrumen demokrasi yang sangat vital sekali. Nah, kebetulan spesifikasi saya, keahlian saya di bidang ilmu politik, kebetulan riset saya lebih banyak pada politik Islam. Kemudian terakhir ini saya sering melihat dan sering melakukan riset di bidang koalisi partai politik. Nah, saya melihat bahwa koalisi partai politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami sebuah dinamisasi yang sangat luar biasa. Yang dulunya adalah tersegmentasi berdasarkan ideologi, nasionalis sekuler, nasionalis non-sekuler, sampai kepada nasionalis religius, sampai kepada Partai Nasional Islam. Tapi sekarang ada kecenderungan bahwa partai politik ini sudah mengalami apa yang dalam bahasa saya pergeseran dari chat all party kepada mix all party. Kecenderungannya melebur, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat ideologi. Partai nasionalis sekuler itu bisa duduk berbarengan seirama di pemerintahan untuk membangun koalisi dengan partai Islam misalnya, baik yang partai nasional Islam maupun yang bercorak Islamis yang lebih konservatif seperti P3, PBB maupun PKS itu. Nah, saya rasa keilmuan yang saya kembangkan, yang saya tekuni saat ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan semuanya itu, untuk memberikan semacam perspektif baru, untuk memberikan semacam solusi bagaimana kemudian pola-pola koalisi, pola-pola pengelolaan partai itu yang lebih memungkinkan disesuaikan dengan kebinekaan Indonesia. Saya rasa ini adalah sebuah perspektif yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan keilmuan di masa yang akan datang secara praktis. Saya hampir selalu hidup saya bergelut dan bertemu dengan anak-anak muda. Dan anak-anak muda yang sering berinteraksi dengan saya itu adalah anak-anak muda yang mulai dari proses nol sampai dia menjadi orang yang sangat sukses. Nah, saya selalu mengembangkan moto. Pertama adalah yang selalu saya katakan, go forward and never retreat. Selalu kita melangkah ke depan, berpikir ke depan, dan jangan pernah Anda sedikit pun itu mundur selangkah. Ketika Anda sudah yakin terhadap apa yang Anda yakini bahwa itu adalah bermanfaat untuk di masa yang akan datang, go forward and never retreat. Terus yang kedua adalah selalu yang saya akan kembangkan, to be or not to be. Ini maknanya adalah Anda ini hanya hidup sekali dan setelah itu Anda mati. Maka maknai hidup kalian yang hanya sekali itu untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi Anda, kemudian bagi orang lain. To be or not to be. Itu yang selalu saya kembangkan dan saya tanamkan dalam hidup saya. Kemudian yang terakhir adalah keindahan terbaik dalam hidup itu adalah ketika bermanfaat bagi orang lain. Kalau untuk memikirkan diri sendiri biasa, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yang kita tanamkan selalu kepada siapapun, bahwa bermanfaat kepada orang lain itu adalah sesungguhnya adalah puncak kebahagiaan dari siapapun termasuk saya. Begitu. Terima kasih. Demikian sekilas perjalanan hidup, kemudian apa yang menjadi gagasan-gagasan ke depan. Salam dari Dekan FISIP, Profesor Abdul Khalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.